Halo Sobat Era Digital, sebelum memulai video kali ini bagi kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa juga untuk memberikan like pada video ini. Supervisi dalam pendidikan tidak sekadar sebuah proses pengawasan, tetapi merupakan fondasi utama untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Dengan menggunakan berbagai teknik seperti observasi kelas, wawancara dengan guru, dan analisis dokumen pembelajaran, supervisi memungkinkan para supervisor untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang praktik pengajaran guru dan dampaknya terhadap hasil belajar siswa. Pentingnya supervisi juga terletak pada kemampuannya untuk memberikan umpan balik yang konstruktif, merencanakan pengembangan profesional yang sesuai, dan membangun kultur kolaboratif yang mendorong inovasi dalam pendidikan. Dengan pendekatan yang holistik dan terfokus pada pembelajaran, supervisi pendidikan tidak hanya memperbaiki praktik individu, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berorientasi pada hasil. Supervisi dalam pendidikan merupakan proses penting untuk memastikan kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Berikut adalah beberapa teknik yang dapat digunakan dalam supervisi pendidikan. 1. Observasi kelas. Ini adalah teknik yang sangat langsung di mana supervisor mengunjungi kelas untuk mengamati langsung interaksi antara guru dan siswa. Observasi dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, seperti menggunakan checklist untuk menilai penggunaan teknik pengajaran, keterlibatan siswa, dan manajemen kelas. Observasi juga dapat mencakup pengamatan terhadap atmosfer kelas dan respons siswa terhadap pengajaran. 2. Wawancara. Wawancara merupakan cara untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang perspektif guru terhadap pengajaran mereka. Supervisor dapat bertanya tentang strategi pengajaran yang digunakan, bagaimana mereka merencanakan pelajaran, cara mereka mengevaluasi kemajuan siswa, serta tantangan apa yang mereka hadapi dalam kelas. Wawancara juga bisa menjadi waktu untuk membahas tujuan pembelajaran jangka pendek dan jangka panjang guru. 3. Pemeriksaan dokumen. Ini melibatkan evaluasi terhadap dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pengajaran, seperti rencana pembelajaran, silabus, materi ajar, dan instrumen evaluasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengajaran guru sesuai dengan standar kurikulum yang ditetapkan dan bahwa semua komponen pembelajaran telah dipersiapkan dengan baik. 4. Peer coaching. Pendekatan ini melibatkan guru dalam memberikan umpan balik konstruktif satu sama lain. Supervisor dapat memfasilitasi sesi coaching antar guru untuk berbagi praktik terbaik, mengidentifikasi area untuk perbaikan, dan memberikan dukungan dalam pengembangan profesional mereka. 5. Penggunaan teknologi. Teknologi dapat digunakan dalam berbagai cara, seperti merekam video pengajaran untuk kemudian dievaluasi bersama guru, menggunakan alat evaluasi digital untuk mengumpulkan data secara real-time tentang kinerja siswa, atau menggunakan platform pembelajaran online untuk memfasilitasi pembelajaran tambahan. 6. Penilaian formatif. Penilaian formatif dilakukan secara berkesinambungan selama proses pengajaran. Supervisor memberikan umpan balik kepada guru berdasarkan data yang terkumpul dari observasi, evaluasi dokumen, dan hasil belajar siswa. Tujuannya adalah untuk membantu guru dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka serta merencanakan tindakan perbaikan. 8. Penelitian tindakan kolaboratif. Teknik ini melibatkan guru dalam memilih isu atau masalah tertentu dalam pengajaran mereka yang ingin mereka perbaiki. Mereka kemudian merencanakan tindakan perubahan, menerapkan perubahan tersebut, dan mengevaluasi dampaknya terhadap pengajaran dan hasil belajar siswa. Supervisor berperan sebagai fasilitator dalam proses ini. 8. Analisis data. Analisis data merupakan teknik untuk menggunakan data hasil belajar siswa, baik data tes maupun data lainnya, untuk mengevaluasi efektivitas pengajaran. Supervisor bekerja sama dengan guru untuk menginterpretasikan data ini, mengidentifikasi tren atau pola yang signifikan, dan merencanakan strategi untuk meningkatkan pembelajaran siswa. 9. Mentoring. Supervisor atau mentor senior bekerja secara individu dengan guru untuk memberikan dukungan dalam merancang rencana pengembangan profesional yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan karir mereka.
Mentor memberikan umpan balik yang mendalam dan bimbingan untuk membantu guru dalam mencapai tujuan pembelajaran mereka. Sebelum melanjutkan pembahasan materi, Anda bisa mengikuti Instagram kita di belajarera.digital untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru. Dapatkan informasi terbaru dari kita berupa jadwal diklat 32 JP yang akan datang, serta juga informasi dan tips-tips menarik mengenai pembelajaran. Jadi tunggu apa lagi? Segera ikuti Instagram kita di belajarera.digital. Belajar asik bersama Belajar Era Digital. Selain teknik-teknik supervisi yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan dalam proses supervisi pendidikan untuk memastikan keberhasilannya. 1. Keterlibatan pihak terkait. Pastikan bahwa semua pihak terkait, termasuk guru, kepala sekolah, dan staf administratif, terlibat dalam proses supervisi. Kolaborasi dan komunikasi yang baik antar semua pihak dapat memperkuat dampak supervisi. 2. Kepatuhan terhadap standar. Pastikan bahwa proses supervisi berdasarkan pada standar-standar pendidikan yang relevan, seperti standar kurikulum nasional atau lokal, serta kebijakan sekolah terkait pengembangan profesional guru. 3. Fokus pada pembelajaran siswa. Supervisi seharusnya tidak hanya fokus pada kinerja guru saja, tetapi juga pada dampak pengajaran mereka terhadap hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa harus menjadi pusat evaluasi untuk menilai efektivitas pengajaran. 4. Umpan balik yang konstruktif. Penting untuk memberikan umpan balik yang tidak hanya informatif tetapi juga konstruktif. Umpan balik harus didasarkan pada bukti yang diperoleh dari observasi, analisis data, atau evaluasi dokumen, dan harus membantu guru dalam meningkatkan praktik pengajaran mereka. 5. Perencanaan pengembangan profesional. Supervisi harus terintegrasi dengan perencanaan pengembangan profesional guru. Identifikasi kebutuhan pengembangan profesional berdasarkan temuan supervisi dan buatlah rencana tindak lanjut yang konkret untuk mendukung pertumbuhan profesional guru. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini selain teknik-teknik supervisi, proses supervisi pendidikan dapat menjadi lebih holistik dan efektif dalam mendukung peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Terima kasih telah menonton video Belajar Era Digital. Semoga bermanfaat serta menambah wawasan dan informasi Anda. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbarunya. Ikuti juga Instagram Belajar Era Digital di belajarera.digital agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru.